Swastiastu. Om Om Swastiastu. Awignam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi, khususnya umat sedharma. Bertemu kembali dengan saya, Iwayan Widiarta, dalam acara Mimbar Agama Hindu, di mana dalam mimbar ini kami mengusung sebuah tema tentang catur asrama, yaitu penerapan catur asrama dalam perspektif agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, tokoh agama Hindu. Beliau juga adalah seorang wakil ketua lembaga Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jambi. Nama beliau adalah Bapak Isnanto SAG. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak? Pecik sehat. Suksema Bapak Astungkare. Kita langsung saja ke pokok materi kita Pak. Pada hari ini tema kita adalah penerapan catur asrama dalam perspektif agama Hindu. Jadi dalam catur asrama dalam ajaran agama Hindu ini tentu mempunyai tahapan atau pengertian itu sendiri. Bagaimana menurut Bapak Pak arti dan pengertian serta tahapannya? Mohon dijelaskan Pak. Nggih, matur subeka. Sederengnya tiang aturan panganjali. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Gangga Amarta Wirnatam Kudaming Sukaning Buana Agung Sukaning Buana Alit. Rahayu 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 Sami. Rahayu. Terima kasih para pemirsa TVRI Punyokito dimanapun kita berada. Berjumpa lagi pada hari ini Mimbar Agama Hindu yang bertemakan penerapan catur purusa catur asrama dalam perspektif agama Hindu. Baik, dalam pandangan agama Hindu, manusia adalah makhluk yang tumbuh melewati berbagai tahapan kehidupan manusia. Sepanjang siklus itu berjalan, maka manusia terus berkembang. Perkembangan manusia itu ditandai dengan tingkatan fisik, tingkatan emosional, bahkan tingkatan budi. Maka dari itu, pada kesempatan ini tahapan-tahapan seperti itu di dalam agama Hindu maka dinamakan catur asrama. Berbicara catur asrama secara definisi, maka catur asrama bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara konseptual dan secara ideal. Secara konseptual, catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya catur artinya empat, asrama artinya tempat, juga bisa disebut dengan tahapan seperti di atas tadi, juga bisa disebut dengan bagian, demikian juga bisa disebut dengan fase. Sehingga catur asrama adalah 4 tujuan hidup bagi umat Hindu untuk mencari pembimbing individual dan mempunyai tujuan keselamatan Buana Alit dan Buana Agung atau Bur Loka, Suah Loka, dan Buah Loka. Itu secara konseptual bahwa catur asrama seperti itu. Kemudian secara ideal catur asrama adalah 4 tujuan
kebebasan dunia dan akhirat, atau yang sering disebut dengan moksatam jagadicaya caiti dharma. Itu idealnya seperti itu. Kemudian bagaimana bagian-bagian daripada catur asrama? Catur asrama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah brahmacari asrama. Yang kedua adalah grihasta asrama. Dan yang ketiga adalah wanaprastha asrama. Dan yang keempat adalah moksa asrama. 1 sampai 4 itu berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Contohnya sepertinya yang pertama adalah brahmacari. Brahmacari secara kontekstual juga itu dari bahasa Sanskerta yang berasal dari urat kata brah. Brah adalah pelindung atau pembimbing. Cari adalah acarya, artinya sang guru. Dengan demikian brahmacari juga bisa disebut dengan mencari sang guru. Siapa guru itu? Adalah sang acarya. Ada guru yang formal, ada guru yang non formal, ada guru pangkajian, ada guru rupaka, ada guru wisesa, dan ada guru swadaya. Mengapa demikian? Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter. Itu mungkin secara umum demikian, Pak Manggo, Pak Wayan Widi. Okay. Kemudian bagaimana penerapan brahmacari di dalam kehidupan? Bahwa hidup ini selalu ada tahapan. Bagaimana brahmacari dilakukan mulai dari anak lahir ke dunia sampai remaja, sampai menjadi umur yang mendekati dewasa, maka masa tahapan brahmacari, nah inilah yang akan dikejar. Bagaimana cara mengejarnya? Mendapatkan bimbingan oleh sang acarya tadi. Maka di dalam Upanishad dikatakan bahwa upa adalah duduk, ni adalah di samping, sat adalah sang guru. Di zaman brahmacari inilah maka para siswa atau sisya dalam bahasa agama Hindu, maka sisya ini harus selalu mendekat dengan sang guru. Tujuannya apa? Bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi karakteristik, religiolistik, spiritual jiwa ini dibangun supaya untuk sebagai dasar ketika perkembangan-perkembangan ini menjadi besar. Baiklah Bapak, untuk sementara kita break sejenak. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali Bapak. Siap. Baiklah pemirsa TVRI, khususnya umat sedharma dimanapun Anda berada. Untuk sementara kita jeda dahulu acara ini, nanti kita lanjutkan kembali setelah pariwicara berikutnya. Baiklah pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, khususnya umat sedharma, kembali lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Kita lanjut Bapak. Siap. Tadi Bapak sudah menguraikan begitu banyak tahapan dari catur asrama. Pertama ada brahmacari, yang kedua grihasta, yang ketiga wanaprastha, dan yang keempat kalau tidak salah sanyasin gitu Pak ya. Jadi tadi kita sudah sampai di pembahasan brahmacari Pak yang pertama. Jadi tinggal Pak melanjutkan untuk pengertian dari yang selanjutnya, yaitu grihasta, wanaprastha, dan sanyasin. Lalu nanti mungkin banyak juga timbul pertanyaan agar acara ini menjadi lebih hidup kembali Pak. Nanti manfaat apa saja yang dapat diambil dari mempelajari atau menjalankan catur asrama ini, terus bagaimana
cara pengimplementasian terhadap generasi muda kita untuk mengimplementasikan ajaran catur asrama ini, Pak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Sukma, Pak Moderator. Bahwa penerapan di dalam ajaran catur asrama ini mempunyai nilai-nilai yang sangat dominan. Yang pertama adalah nilai susila, nilai etika. Kemudian inilah yang bisa membentuk karakter seseorang menjadi baik atau tidak. Kalau dalam bahasa Hindu ini menjadi subhakarma, asubhakarma. Ya, kalau subhakarma ini adalah perbuatan yang baik, kalau asubhakarma ini adalah buatan yang tidak baik. Itu tergantung kepada karakter-karakter pada masa waktu Brahmacari. Ya, kemudian nilai-nilai yang kedua tentunya ada nilai-nilai bahwa ini harus dijalankan. Karena kalau tidak dijalankan ini akan, kalau bahasa kita ini ketinggalan zaman. Karena peradaban itu semakin lama semakin berkembang, maka ini nilai-nilai pertama adalah juga mengimbangi peradaban untuk demi masa depan. Kembali kepada Brahmacari asrama. Banyak Brahmacari asrama ini mungkin ada yang menanyakan berapa sih idealnya umur ketika Brahmacari. Maka pada hari ini yang berbahagia bisa yang jelaskan bahwa batasan Brahmacari ini adalah sejak lahir, kalau laki-laki sampai 25 tahun. Artinya seorang laki-laki yang berusia sampai 25 tahun ditempa dengan ilmu yang banyak, baik ini ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu alam, ilmu semuanya, maka si sesya tadi akan menjadi seorang yang mandiri. Jadi wajib harus menuntut ilmu pengetahuan, wajib. Pak, ya? Jadi ilmu pengetahuan itu harus dituntut sebagai seorang yang beragama Hindu. Tanpa ada ilmu pengetahuan, maka dunia ini seakan-akan runtuh. Kemudian seperti, ketika ini sudah mencapai umur 25 tahun, tentunya ini sudah siap untuk mekarya. Bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Sehingga ketika ini sudah mencapai mempunyai kesiapan yang bagus untuk menjalankan hidup selanjutnya, sehingga tahapan yang kedua yang disebut dengan Grihasta Asrama. Grihasta Asrama itu adalah juga merupakan rangkaian daripada tahapan catur asrama yang kedua, yaitu masa berumah tangga. Mengapa seorang yang Hindu harus dituntut berumah tangga? Yang pertama adalah menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua melanjutkan keturunan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Grihasta adalah nilai tanggung jawab. Nilai moral, nilai susila juga itu, seorang suami harus bertanggung jawab penuh menghidupi keluarga, dan seorang istri juga harus tanggung jawab penuh berbakti kepada suami. Itu kira-kira yang tertanam yang harus diterapkan para umat Hindu di dalam menerapkan ajaran catur asrama yang kedua, yaitu Grihasta. Kemudian bagaimana fase-fase Grihasta ini? Kalau idealnya Grihasta ini adalah umur 26 tahun sampai umur 60 tahun. Inilah masa-masa yang menentukan fase-fase ini. Ilmunya sudah ada, kerjaannya sudah ada, berumah tangga adalah menuju rumah tangga atau keluarga yang sukinah bawantu. Artinya keluarga yang bahagia lahir batin. Ini penerapan di dalam kehidupan bagi umat Hindu ini wajib hukumnya. Umat Hindu ini harus mempunyai masa rumah tangga sesuai dengan ajaran catur asrama tadi. Ketika sudah 60 tahun itu sudah beda ceritanya. Begitu Jurumanggu atau Pak Klia. Ya, untuk sementara kita istirahat kembali. Kita jeda sejenak. Pak, baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada.
kita rehat sementara. Nanti kita lanjutkan kembali setelah iklan pariwara berikutnya. Nah, pas ya. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terkhusus umat sedharma, bertemu kembali, kita lanjutkan acara mimbar ini. Berhubung juga Bapak, waktu kita juga hanya diberikan waktu 30 menit untuk membahas acara ini, materi ini, sementara sepertinya butuh waktu yang lebih banyak lagi begitu Bapak. Kalau diperkenankan minta lagi ya. Siap Bapak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ajaran catur asrama ini sangat wajib sekali bagi umat Hindu untuk laksanakan, seperti yang diterangkan beliau tadi bahwa Brahmacari itu adalah masa untuk menuntut ilmu, Grihasta itu masa untuk melakukan pernikahan, Wanaprasta itu tahapan persiapan untuk menuju spiritualitas, lalu terakhir yang Sannyasin itu adalah tahap untuk melepaskan keduniawian Pak ya. Jadi kesimpulannya bahwa ajaran catur asrama ini adalah salah satu ajaran agama Hindu yang mana tujuan dari agama Hindu sendiri atau umat yang beragama Hindu sendiri adalah moksatam jagat hita yaca iti dharma Bapak. Artinya untuk mencapai moksa, menyatu dengan Brahman itu sendiri harus melalui jalannya dharma. Salah satunya adalah ajaran catur asrama. Baiklah pemirsa, sampai disinilah kami menemani pemirsa TVRI Jambi, khususnya umat sedharma. Jika ada perkataan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.